Oke, selamat pagi teman-teman, selamat weekend juga. Jadi hari ini kita bahas mengenai saham mingguan, saham harian buat minggu depan ya guys ya. Jadi gimana IHSG hari ini? Gua kok tadi baru lihat-lihat ya, jadi kayaknya agak-agak membaik ya di bulan ini, baik itu di US, tapi di Indonesia kayaknya masih belum gitu ya. Ini ada terbentuk beberapa pattern yang kita harus hati-hati, apalagi kalau jebol dari 65 ya guys ya, secara di daily. Di weekly juga kita harus hati-hati, ini last chance gitu ya, sebelum dia masuk lagi ke area 63 ya, dimana itu waktu itu Indonesia masuk dan sideways terus gitu ya, ada koreksinya dari tahun 2008 sampai 2020 ya, baru jebol 2021 all time high, dia koreksi. Nah mudah-mudahan ini bisa dipantul gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita lihat aja guys, sedangkan di monthly ya sama ya, ini adalah garis supportnya gitu ya, trendline supportnya. Kita lihat apakah dia bisa mantul atau enggak ya. Menurut gue masih positif dia bisa mantul guys, karena ada beberapa indikator-indikator dari sektoral yang kayaknya bakalan lucu gitu ya. Salah satu contohnya kita bisa lihat di Neo ya. Di Neo kalau kita lihat cuy ya, ada beberapa item yang memang lagi baik ya. Finance, karena gue taruh di highlight-nya bahwa bank-bank kecil mulai jalan gitu ya, gue melihat adalah finance juga lumayan gitu ya, mulai seru gitu ya. Dan juga ada beberapa di basic dan di trans ya. Di trans kalau nggak salah ada MBSS gitu ya, basic kalau nggak salah ada beberapa item mungkin dari agriculture ya, gue lihat ada SSMS, ada POM dan yang lain-lain. Oke. Nah dari sini kita nanti akan masuk secara weekly-nya gitu ya. Dan kalau dilihat di weekly guys ya, ada yang salah. Mudah-mudahan bisa ya. Ya bisa. Jadi kalau kita lihat ya, non cyclical health ya, kalau gua ngelihatnya health ada beberapa ya guys ya, ada Mika, ada Heal ya, itu yang lumayan bisa dilihat-lihat. KLBF juga sebenarnya bisa dilihat-lihat ya guys ya. KLBF itu juga sebenarnya lucu gitu ya, tetapi memang jalannya agak lama ya, jadi gua nggak masukin, tapi kalau kalian boleh lihat monggo ya. Nah sebagai teaser gua akan masukkan misalnya KLBF ya guys ya. KLBF kalau kalian lihat di monthly dia udah keluar ya dari iniannya ya, jadi gua kalau masuk di sini ya KLBF. Nah kalau kalian lihat ya, ini udah keluar dari sideways-nya dan mungkin menuju 1855 lagi, kemungkinan bisa all time high nih guys ya. Ya bentuknya udah oke, SL-nya di bawah di 1500 kalau kalian mau di daily. Kalau kalian mau di weekly ya, di weekly ini juga seru ya kalau menurut saya. Ini baru keluar ya, dan kalau dia jebol 1800 wadidaw, bisa menuju 2000 or even sampai 2500, itu KLBF. Oke. Jadi itu dari gua sekilas mengenai sektoral dan juga IHSG. Next kita akan bahas saham-saham weekly.
Oke, what's up guys? This is Tech Trader 8 again. Kita akan menjelaskan mengenai cara cuan dari saham pakai Stockbit ya guys ya. Ada 3 langkahnya, gampang banget guys. Cuman kalian tinggal ikutin aja. 1, kalian tinggal namanya screening saham. Cari saham yang lagi mau uptrend dengan feature yang ada di screening Stockbit. Itu gampang banget guys. Jadi kalau kalian lihat di sini featurenya easy banget. 1 adalah tinggal kalian masuk ke Stockbit, lalu ada feature screener, lalu di situ ada preset screener, dan gue yang paling suka adalah bandarmologi. Dari bandarmologi gue akan pilih bandar accumulation trend, lalu walah tinggal ada. Lalu yang kedua guys, yang paling gampang adalah kita feel the market atau analisa market dengan pakai chart. Nah, di Stockbit juga ada tuh guys namanya Chartbit. Nah, jadi Chartbit ini gampang banget guys. Jadi kita tinggal masuk namanya ke Chartbit yang ada di sini. Lalu setelah itu akan masuk seperti ini. Nah, indikatornya apa aja? Selain ada indikator dasar, kita juga ada indikator yang keren-keren. Nama indikator populer guys. Yang gue suka salah satunya ada foreign flow, frequency analyzer, atau net foreign buy and sell. Kalau gue suka foreign analyzer, tinggal gue klik, keluar deh. Langsung lancar ya kan. Tinggal kita analisa yang mana yang sesuai setup kita, itu yang bisa kita cicil. Nah, setelah itu yang ketiga adalah paling gampang nih ya, buat trading plan-nya dan perkecil risikonya dan juga atur manajemennya. Jangan sampai kita loss gede-gedean atau nyangkut ya kan. Jangan lupa tuh buat trading plan-nya, perkecil risikonya. Lalu yang ketiga, happy cuan cuy ya kan. See you guys, have a good day. Bye bye guys. Oke, kita bahas saham-saham weekly ya guys ya. Jadi pertama gue melihat bahwa ada saham namanya SSMS. Ya, pergerakannya dari harian dan gue lihat ternyata akumulasi di di mingguan akhirnya mulai bagus gitu ya. Dan kalau kalian lihat dia keluar dari 1315 ya. Dan kayaknya kalau jebol nih bisa, memang sudah jebol, bisa menuju 1560 ya. Beli di area 1345, SL di bawah 1240. Dan kalau kalian lihat ya dari fundamentalnya secara quarterly ya, net income-nya juga naik ya. Lalu profit marginnya juga naik, so it's all good gitu ya. Gua nggak tahu apakah ada ini ya, tetapi kalau menurut gua it's all good for the SSMS gitu ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe 1570. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke CAC. CAC ini adalah perusahaan keramik ya guys ya. Kayaknya lagi seru ya, mudah-mudahan bisa lancar ke 173. Beli di area 124, SL di bawah 100 ataupun di bawah 123 gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang dia dari sejak sideways di sini mulai naik gitu ya, dan mudah-mudahan sih kalau gue lihat perlahan-lahan sidewaysnya seperti ini, mudah-mudahan bisa nyampe 200 ya. So it's around 60 point. Jadi kalau menurut gue masih bisa lah dapat 50%, mudah-mudahan ya. Don't take word on it ya, tapi kalian harus lihat dari risk rasionya, capital managementnya juga ya, jangan lupa ya, jangan sampai kejebur, kena pom-pom, all in, tapi ternyata nanti turun ya, jadi be careful, oke? Lanjut setelah itu ada PNBM. Nah, sebenarnya seluruh panin lagi seru ya guys ya, tetapi gue lihat di weekly ini PNBM kayaknya mulai menggeliat lagi gitu ya. Setelah dia terkoreksi di area 1440, ini juga langsung mau koreksi lagi nih kayaknya ya. Setelah dia jebol, dia mau koreksi lagi, tapi menurut gua mungkin koreksinya di area 1710. SL kalian bisa pasang 1540, kalau dia naik lagi ya bisa sampai ke area-area, kalau menurut saya bisa sampai 2250 ya. Oke. Lanjut setelah itu ya, setelah itu kita ada namanya IMPC ya, IMPC ya guys ya.
Nah ini juga seru ya, beli di area 3740, SL di bawah 3990, 4400, mudah-mudahan bisa lancar gitu ya, mudah-mudahan bisa naik terus ya, dan kayaknya lagi lumayan ya, jadi boleh kalian lakukan ya, beli-belian 3840, SL di bawah 3540 ya. Lanjut setelah itu ada Bumi ya, Bumi juga seru ya guys ya, kalau menurut saya secara iniannya, sorry ya, udah keluar dari kotak yang gue kasih gitu ya, dan dia udah keluar dari 70-an gitu ya. Nah hati-hati aja kalau dia besok dia tutup di atas 77, mungkin bisa nyampe 88 dan 100 ya. Bentuknya udah mulai lucu ya guys ya, baik itu di weekly ataupun di daily gitu ya. Dan kalau kalian lihat Bumi get benefit juga ya dari ini ya, dari ekspor coal-nya juga ya, holding company coal gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 100 atau 95 ya kalau dari daily-nya. Oke. Lanjut setelah itu kita akan masuk ke saham-saham yang ada di daily ya, setelah yang satu ini. Monggo yang satu ini. Terakhir ini adalah saham-saham daily ya guys ya. Jadi saham-saham daily gua coba untuk analisa beberapa. Pertama ada Bumi guys ya. Walaupun dia merah-merah, tapi yang what I like dari Bumi adalah dia sideways di atas ya. Kalau sideways di atas ini kadang-kadang sama tuh kayak Lucy, tiba-tiba jeder gitu ya. Jadi kalian pasang aja SL di bawah 70 atau di bawah 72. Kalau dia jeder lagi mudah-mudahan nyampe 86 atau 94 ya, itu Bumi. Lalu yang kedua yang tadi gue omongin adalah Lucy guys ya. Lucy juga sama guys ya, sideways di atas lalu der gitu ya. Dan ini mantap banget ya, mudah-mudahan nyampe 170-an ya. Lanjut setelah itu ada Same atau Sarana Meditama, ini juga sama ya guys ya, lagi sideways. Dan tapi kalau menurut gua kalau dia bisa tembus dari 442 it's gonna be good gitu ya guys ya. Ya, nih sama ya, ini yang terjadi dan mudah-mudahan bisa sampai area 530, 654 atau 700 ya. Oke, kalau dia tembus SL kalian pasang di bawah 410. Kalau kalian mau ngambil sekarang ya target 446 dulu, masih ada 20 poin ya, lumayan gitu ya. Tapi kalau kalian mau hold and swing gitu ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 500. Oke. Lalu setelah itu ada WH ya, jangan diganti W-nya, diganti B ya, nggak enak ya kan, apalagi kalau nggak pakai ya kan. Nah WH ini kalau menurut saya nih lumayan seru nih guys ya, walaupun dia sideways, targetnya udah jelas di 213 DOA. SL kalian pasang 164, beli area 177, mudah-mudahan bisa sampai sini. Hati-hati di area 190 ya guys ya. Dan kalau kita lihat lumayan lah revenue-nya meningkat ya di Q421 dan apakah akan meningkat lagi, let's see gitu ya. Baik. Lalu setelah WH ada Kasa. Kalau menurut saya ini juga one of the yang kemarin sideways panjang terus habis itu dia naik ya, di saat dia jebol atas lumayan banget ya guys ya, dan ini naik terus, sky is the limit, menurut saya bisa nyampe 800. SL dipasang 175 ya, secara quarterly kayaknya lumayan walaupun agak menurun. Oke, performance perusahaannya mereka. Oke, lalu habis itu ada cash kalau menurut gua overall memang dia lagi turun ya guys ya, tetapi ini udah lagi coba bangkit dan mudah-mudahan kalau coba bangkitnya pelan-pelan kayak gini mudah-mudahan bisa nyampe ya minimal 231 ya. Beli area 191, SL di bawah 171. Oke. Lanjut setelah itu, nah kita masuk ke bank-bank ya, bank-bank tut, siapa yang kentut?
ditembak raja cuan. Nah ini juga seru ya guys ya, di atas 1520, SL di bawah 1410 menuju 17110 ya guys ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada agro, Nader Bank ya. Memang dia baru kelihatan baru jalan gitu ya guys ya, tetapi gue melihatnya bahwa kalau dia bertahan di atas area MA averages-nya, ini MA magicnya gue gitu ya, mudah-mudahan 795 bisa nyampe ke 900 bisa nyampe 1200 ya. Ada perkembangan, ada perbaikan, terutama kalau dia taruh di sini ya. Ini strong support ya guys ya, di 780 ini. Makanya gue bilang kalau dia bisa tembus 800 lumayan banget ya. Lanjut setelah itu ada namanya Bevin ya. Bevin ini adalah BFI Financial Indonesia, perusahaan financing. Dia udah keluar dari double bottomnya ya. Apakah ini mudah-mudahan valid ya? Kalau dia tes support dan dia balik lagi naik, mudah-mudahan bisa menuju area-area 1250. SL kalian pasang 115, tunggu sabar ya di atas 180 ya. Lanjut setelah itu ada BBKP atau Bank Bukopin ya guys ya. Nah ini juga sama ya, even though is downtrend guys, ini udah bisa kelihatan ya kalau membentuk higher high. Kalau besok nggak jebol ke bawah 190 lagi ya yang ini ya, dan dia ditutup di atas 207, kemungkinan besar bisa sampai ke 240, 230 ya. Nah makanya SL kalian pasang di 188, beli area 205 ya. Lanjut setelah itu ada namanya PANS ya, jangan ditambahin ya, tetapi ini adalah salah satu grupnya Panin yang menurut gua juga seru ya, walaupun bentuk candlenya nggak begitu asoy gitu, tetapi pelan-pelan kalian lihat bahwa kalau kalian pasang 1535 beli area 1600, 1580, mudah-mudahan bisa sampai 1740 ya. Bentuknya oke banget kalau menurut gua, tetapi ya memang bentuk candlenya merah ya, jadi kebanyakan sideways ya gitu, karena memang nggak liquid. So be careful ya guys ya, tetapi overall lumayan. Oke, lanjut setelah itu ada namanya ABA Mahaka ya, atau ABA ya. Jadi memang lagi seru ya, ada ABA, ada Raja ya kan. Target 268 guys, beli area 238, SL di bawah 226 ya. Lanjut setelah itu ada PALM, Provident Agro gitu ya. Beli di area 780 ya guys, SL di bawah 735 menuju 910 atau 1000 nya. Lalu setelah itu ada BPKP-nya udah, MBSS ya. Jadi itu deretan banknya ya guys ya. Ini buat copetan oke, buat swing tunggu dulu sampai di atas support ya. Kalau swing, kalau dia bertahan di 1000 atau 900 dan dia mantul lagi naik, nah boleh deh, boleh diambil dengan target sini ya, 1240, target kedua 1425, target ketiga 1600, target keempat 2000 ya. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke DGNS yang tadi ada healthcare ya guys ya. Salah satunya gue pilihin yang ini buat kalian copet ataupun buat dua swing. Kalau swing beli di area 382, SL 328, target 490. Kalau copet ya monggo action besok ya. Jadi Diagnos ini adalah perusahaan laboratorium ya untuk testing service ya. Mudah-mudahan lancar. So itu aja dari gue ya guys ya, semoga bisa berguna ya. Jangan lupa nanti ada tanya jawab jam 6 di hari Sabtu gitu ya, sampai jam 7, mudah-mudahan bisa membantu kalian semua. See you guys, have a good day, bye bye.